Halo teman-teman semua, selamat malam. Di segmen kali ini bertemu kembali di channel kami di Kampas Studio. Di segmen kali ini yaitu cerita motivasi sebelum tidur, akan menemani kalian semua yang mungkin masih terjaga untuk menunggu mimpi. Takdir adalah sebuah kata yang sangat membuat kita tersenduh untuk mengatakannya dalam hati. Kadang saat kita mendapatkan sebuah ujian hidup dan seakan tidak mampu melewatinya, pernah gak sih kalian merasakan hal seperti itu? Kadang hanya kata pasrah yang terucap dalam hati kita, atau kadang merasa hidup ini tidak adil dengan kita. Mengapa harus kita? Dan kita yang harus merasakan ujian ini, bukan orang lain. Pada cerita motivasi sebelum tidur kali ini, saya mengambil dan mengutip sebuah kalimat. Manusia tidak bisa mengubah takdirnya, tapi manusia bisa mengubah nasibnya sesuai dengan usahanya. Saya mempunyai sebuah kisah hidup dari seorang yang ternama, John Kathleen Rowling, atau yang kita kenal dengan J.K. Rowling. Pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Ya, J.K. Rowling adalah penulis buku Harry Potter yang sangat populer hingga saat ini. Di tangan dia tercipta puluhan kisah fantasi dunia sihir yang sangat menarik untuk dinikmati oleh berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Buku-buku Harry Potter yang ditulisnya mampu menjadi bestseller di mana-mana dan bahkan sudah dibuat film hingga saat ini. Tapi tahukah kalian semua, di balik kesuksesan yang diraihnya, J.K. Rowling pernah mengalami masa-masa sulit dan menyedihkan dalam hidupnya. Pada suatu ketika, Rowling menjalin hubungan dengan seorang jurnalis, dan mereka akhirnya menikah. Sampai akhirnya mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka bernama Jessica. Namun sayangnya, pernikahan mereka tidak bertahan lama. Dia tidak punya tempat tinggal untuk berteduh. Dia hanya memiliki seorang putri yang sangat lucu, tapi harus merasakan kepedihan tanpa seorang ayah di sampingnya. Karena tidak punya tujuan, entah harus kemana membawa putrinya pergi, karena suaminya meninggalkannya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tinggal ke tempat saudara perempuannya. Dia menjadi seorang single mother, tanpa memiliki pekerjaan apapun. Hanya ada satu yang dimilikinya, yakni beberapa bab pertama novel Harry Potter. Dia sudah memiliki gagasan cerita itu di kepalanya, dan dia tinggal memetakan plot utama di setiap waktu luangnya. Rowling memang sudah berkeinginan untuk menulis novel sejak usia dini, jadi dia memiliki segudang imajinasi di kepalanya. Sampai akhirnya J.K. Rowling bekerja sebagai pekerja lepas atau juru ketik di sebuah kantor pemerintahan. Dia merasa tidak mampu membiayai keperluan anaknya pada saat itu, yang akhirnya memaksanya untuk menjelaskan situasinya kepada atasannya, dan diberi izin untuk membawa Jessica bekerja dengannya. Sementara Rowling bekerja, Jessica biasanya tertidur di kereta jorongnya. Uang yang diperoleh Rowling semata-mata hanya untuk hidup bersama putrinya yang sangat masih kecil. Sampai suatu ketika dia mendapatkan kabar bahwa ibunya telah meninggal. Dia sangat menyesal.
dan sangat sedih, bahkan putus asa. Karena semasa hidupnya, ibunya tidak pernah tahu jika Rowling punya cita-cita tinggi untuk menjadi seorang penulis. Bahkan sampai diceritakan dalam kisah Harry Potter bahwa dia kehilangan orang tuanya. Begitu juga Voldemort, sang pengejar keabadian, yang harus kehilangan orang tuanya juga. Rowling sangat tertekan dan depresi berat, mengalami kegagalan dan pernikahan dalam hidupnya, hidup sendiri dengan putrinya yang sangat masih kecil. Bahkan dia merasa sudah tidak mampu menghidupi putrinya karena kondisi ekonominya, dan puncaknya dia harus kehilangan ibu yang sangat dia cintai. Dia sempat memutuskan untuk bunuh diri, tapi suatu ketika dia sadar saat hendak bunuh diri. Dia menatap wajah putrinya yang sedang tersenyum padanya, senyum tulus dari seorang bayi yang masih bersih. Dia sadar saat itu bahwa putrinya tidak akan bisa tumbuh tanpanya. Dia harus melihat putrinya tersenyum saat dia tumbuh besar nanti. Sampai pada akhirnya Rowling dapat menyelesaikan naskah pertama dalam novel. Tapi apa dikata, dia ditolak banyak sekali penerbit. Dia dihina, dicaci maki, bahkan dia dipandang orang kurang baik dan sebelah mata karena latar belakang. Ya, kita tahu latar belakangnya. Dia divorce atas pernikahannya. Bahkan dia dihina agar supaya kursus menulis dulu sebelum menulis novel. Tidak ada sihir untuk mewujudkan mimpi menjadi nyata, tapi dibutuhkan doa dan kerja keras. Itu adalah kalimat pamungkas yang selalu dia taruh dalam benak pikirannya. Sampai akhirnya novelnya diterima oleh salah seorang sastrawan dan penerbit. Tapi lagi-lagi Rowling masih dikucilkan karena dia seorang penulis wanita. Karena biasanya seorang penulis wanita dalam cerita fantasi kurang begitu diminati dibanding penulis laki-laki. Tapi dia tidak pantang menyerah. Sampai akhirnya ketika buku pertama dicetak, sungguh di luar dugaan. Bukunya langsung menjadi bestseller. Bahkan dalam 4 bulan penerbit sampai kewalahan menerima permintaan buku dari toko-toko buku di seluruh Inggris, bahkan sampai di negara lain. Sampai akhirnya bukunya diambil dalam sebuah film Harry Potter yang terkenal sampai saat ini. Bahkan J.K. Rowling dianugerahi Order of the British Empire tepat pada perayaan hari ulang tahun Ratu Elizabeth II. Dan pada tahun 2018, pada majalah Forbes menaksir Rowling memiliki kekayaan sebesar 15,5 juta dolar atau sekitar 15 triliun rupiah pendapatan per tahunnya, dan menjadi salah satu wanita paling berpengaruh dan kaya, serta menjadi penulis wanita paling sukses di Inggris, bahkan di dunia hingga saat ini. Baiklah teman-teman, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari kisah J.K. Rowling ini? Seperti yang saya katakan pada awal segmen tadi, manusia tidak bisa mengubah takdirnya, tapi kita sebagai manusia bisa mengubah nasib kita sesuai dengan usaha. Itulah yang dilakukan J.K. Rowling. Kadang manusia selalu diuji, tapi apakah kita sadar bahwa ujian itu adalah sebuah tangga yang diberikan oleh Tuhan agar kita bisa naik dan menjadi manusia lebih baik lagi? Anak SD aja mau naik ke SMP, dia harus diuji terlebih dahulu sebelum dia naik.
Apakah dia mampu saat diuji atau tidak? Pernahkah kita berpikir bahwa Nabi dan Rasulullah aja diuji dalam kehidupannya, padahal beliau-beliau itu adalah ahli surga dan dipastikan kelak masuk surga. Terus apalagi kita yang hanya manusia biasa? Tidak bisa kita harus request, ya Allah, jangan uji saya, berikan saya kenikmatan, kebahagiaan selalu. Tidak bisa. Bahkan mungkin di agama lain juga sama. Kita tidak akan pernah bisa meminta ke Tuhan untuk tidak diuji sesuai dengan keinginan kita. Kita minta agar selalu bahagia terus. Tidak bisa. Untuk itu, kita harus tetap semangat dan tetap optimis. Kita selalu berdoa dalam setiap usaha yang kita lakukan. Karena tidak ada yang mustahil di dunia ini kalau kita mau berusaha. Selama ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Baiklah, sampai di sini segmen kita kali ini, teman-teman. Semoga kisah kali ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kehidupan kita semua. Dan jika video ini bermanfaat untuk hidup Anda, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar hidup kita lebih baik lagi. Serta cantumkan kritik dan saran Anda semuanya agar kami bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Visit Rikava Studio untuk melihat video-video yang lain. Salam sukses semuanya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.